Semuanya, saya Musahifah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas angkatan dan periodisasi sastra Indonesia. Judul ini memuat dua konsep penting dalam kajian sejarah sastra, yaitu angkatan dan periodisasi. Keduanya sering digunakan untuk mengelompokkan perkembangan sastra Indonesia, tetapi seringkali juga disamakan, padahal sebenarnya memiliki penekanan yang berbeda. Melalui materi ini diharapkan mahasiswa dapat memahami bagaimana sastra Indonesia berkembang dari masa ke masa, serta memahami dasar pengelompokan yang digunakan oleh para ahli sastra. Nah, di slide ini menjelaskan bahwa angkatan adalah sekumpulan sastrawan yang hidup dalam satu kurun masa atau menempati suatu periode tertentu. Karya-karya yang lahir dalam satu angkatan menunjukkan kesamaan ciri intrinsik seperti tema, gaya bahasa, dan nilai-nilai yang ingin disampaikan. Artinya, angkatan tidak hanya dilihat dari tahun terbit karya, tetapi juga dari kecenderungan isi dan bentuk karya sastra. Kesamaan ini biasanya muncul karena para sastrawan hidup dalam situasi politik, sosial, dan budaya yang relatif sama. Nah, dalam slide juga disebutkan beberapa contoh angkatan. Angkatan Balai Pustaka misalnya berfokus pada tema pertentangan adat dan kawin paksa dengan gaya bahasa yang masih kaku dan sangat dipengaruhi sastra Melayu lama. Hal ini tidak lepas dari pengaruh kolonial dan kontrol ketat terhadap isi karya sastra. Kemudian, Angkatan 45 dikenal lebih bebas dari aturan, bersifat individualistis, dan menggambarkan kehidupan secara wajar atau realistis. Nah, ini berkaitan erat dengan situasi perjuangan kemerdekaan, di mana pengarang ingin menyuarakan pengalaman batin dan realitas sosial secara lebih jujur. Sementara itu, Angkatan Reformasi cenderung mengangkat tema sosial politik yang sesuai dengan situasi reformasi. Sastra pada masa ini menjadi sasaran kritik dan refleksi terhadap kondisi bangsa. Nah, apa itu periodisasi? Pada slide ini dijelaskan bahwa periodisasi adalah pembabakan waktu atau pengelompokan sastra ke dalam periode-periode tertentu. Dalam kesusastraan, periode dipahami sebagai bagian waktu yang dikuasai oleh sistem norma, standar, dan konversi sastra tertentu. Artinya, dalam satu periode terdapat kecenderungan yang dominan, baik dari segi tema, gaya, maupun cara pengungkapan. Penjelasan tentang kemunculan penyebaran keberagaman, integrasi, hingga kelenyapan menu- norma sastra menunjukkan bahwa sastra bersifat dinamis. Ia terus berkembang dan berubah mengikuti zamannya. Dengan periodisasi, kita dapat melihat sastra sebagai proses sejarah yang berkelanjutan, bukan sekedar kumpulan sastra yang berdiri sendiri. Kemudian, Aji Prosidi, beliau merupakan seorang kritikus dan sastrawan. Nah, Aji Prosidi berpendapat bahwa istilah angkatan seringkali membingungkan. Hal ini karena ada dua cara penentuan angkatan. Pertama, secara subjektif, yaitu berdasarkan tokoh yang paling menonjol pada masanya. Cara ini cenderung berpusat pada figur tertentu. Kedua, secara objektif, yaitu berdasarkan ciri karya yang muncul pada periode tertentu. Namun, pendekatan ini juga tidak selalu mudah diterapkan karena ciri karya sastra seringkali saling tumpang tindih. Oleh karena itu, Aji Prosidi lebih memilih mengungkapkan istilah periode karena dianggap lebih jelas, sistematis, dan tidak terlalu bergantung pada tokoh tertentu. Nah, kemudian ada tokoh-tokoh sastra yang membuat periodisasi. Pada slide kali ini ditampilkan beberapa tokoh yang menyusun periodisasi sastra Indonesia. Yang pertama ada yaitu B.J. Jasir, kemudian ada
Bujung Soleh, kemudian ada Nugroho Noto Susanto. Nah, Bejasin dikenal sebagai tokoh penting dalam dunia sastra, khususnya dalam bidang kritik dan dokumentasi sastra. Ia banyak menulis dan menyusun sejarah sastra berdasarkan perkembangan karya dan konteks zamannya. Sementara itu, Bujung Soleh dan Nugroho Susanto juga memberikan kontribusi dalam penyusunan periodisasi sastra dengan pendekatan sejarah dan kebudayaan. Kemudian ada tokoh-tokoh lainnya. Nah, selain tokoh-tokoh sebelumnya, slide ini menampilkan Bakri Siregar dan Ajip Rosidi. Nah, Bakri Siregar sendiri dikenal dengan pandangannya yang menekan hubungan antara sastra yang relatif sosial, terutama dalam konteks ideologi dan perjuangan masyarakat. Nah, sedangkan Ajip Rosidi sendiri kembali ditekankan sebagai tokoh yang kritis terhadap penggunaan istilah angkatan dan lebih mendorong penggunaan periodisasi dalam kajian sejarah sastra Indonesia. Oke. Nah, kemudian di slide ini dijelaskan pembagian periode-periode sejarah sastra Indonesia, yaitu periode Balai Pustaka, pada tahun 1920 sampai 1940, kemudian periode Pujangga Baru pada 1930 sampai 1945, kemudian ada periode Angkatan 45 yakni pada tahun 1940 sampai 1955, kemudian periode Angkatan pada tahun 1950 sampai 1970. Kemudian yang kelima ada periode angkatan 70 pada tahun 1965 sampai sekarang pada tahun 1948. Nah, pembagian ini membantu kita melihat perkembangan sejarah sastra secara kronologis. Namun, perlu dipahami bahwa batasan tahun tersebut tidak bersifat mutlak. Dalam praktiknya, sering terjadi tumpang tindih antar periode karena sastra berkembang secara bertahap. Nah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa angkatan dan periodisasi merupakan alat bantu yang memahami sejarah sastra Indonesia. Melalui pembagian ini, kita dapat melihat bagaimana sastra berkembang seiring perubahan sosial, budaya, dan politik. Dengan demikian, kajian sastra tidak hanya berfokus pada teks, tapi juga pada konteks yang dilahirkannya. Terima kasih.